Shalom guys, ketemu lagi dengan Lause Satria dan Lause Yani di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Kita awali ibadah kita dengan berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan demi kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi kami beribadah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau datang untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan anak-anak sekolah minggu sukacita dan menyiapkan hati mereka untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah ini boleh memperkenankan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pimpin dari awal sampai akhir pertengahan pada ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah guys, kita mulai puji-pujian kita dengan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Guys, tiada kata yang lebih indah memulai ibadah kita dengan kata bersyukur. Matur suwun, give thanks, xie, arigatou gozaimasu, grazie, danke. Wow, wait. Stop. Banyak banget bersyukurnya Lause Satria ini. Pinter banget ya. Ngomong-ngomong Lause, emangnya Lause Satria bisa berapa bahasa sih? Nggak banyak sih, paling 7. Emang beneran nih? Iya. Wow. Ya. Kok canggih amat ya? Ya tapi cuman kata-kata thank you doang. Lah Lause Satria, kirain 7 bahasa beneran nih. So, gini. Pasti nih banyak hal yang mau disyukuri dari Lause Satria. Bener nggak? Benar. Ya dong. Banyak hal yang perlu kita disyukuri ya. Coba kita sebelum ibadah, coba guys kita sebutkan 3 hal yang patut disyukuri kepada Tuhan selama minggu ini. Bisa keluarga, sekolah, atau kesehatan. Kalau Lause ini gimana? Apa yang disyukuri minggu ini? Coba. Bisa tidur nyenyak. Oh, bisa tidur nyenyak ternyata bisa membuat orang bersyukur ya. Benar. Nih guys, ketika online kita kan nggak tahu apa yang disyukuri teman-teman kita kan. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama cuplikan video beberapa teman kita ya. Apa saja yang membuat mereka bersyukur pada minggu ini. Hello everyone, my name is Keisha. I'm a grade 7 student in Sunday School. Dan ini adalah 3 hal yang aku syukuri dalam hidup aku. Yang pertama, aku bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua, aku bersyukur karena aku tetap dapat beraktivitas bersama dengan keluargaku walaupun dalam pandemi ini. Dan yang ketiga, aku bersyukur atas penyertaan dan kesehatan yang telah diberikan untuk aku dan semuanya. Hey everybody, my name is Chelsea from grade 8 and today I'm going to tell you 3 things that I'm thankful of in my life. So the first one is I'm thankful that I'm still able to meet my closest friends and my family. And just this weekend we were able to go traveling together. And the second one is I'm thankful that me and my family are still protected from corona and more viruses. And the last one is I'm thankful that even in this pandemic I'm still able to go to school even though it's online and worship God. Wow, pantas saja.
Lose Satria panjang bersyukurnya. Karena memang kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada kita tidak ada habis-habisnya. Di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-1 berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Come on everybody, clap your hands together. Nah, kita tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Aduh, lemes aku. Apanya yang lemes, Chris? Belum makan. Ya sudah lah, tapi... Lah kok lemes, sakit dah? Ini loh, Lause, lihat di meja ini loh, ada apa ini? Ya, enggak ada apa-apa meja. Ya, Lause. Ini loh buku. Oh, ya, ini loh laptop, Zoom, tugas. Iya, ini, aduh Lause, capek aku Lause, kenapa? bosen. Banyak tugas dah. Nah ya ini, gara-gara sekolah online ini, nggak tahu lah satu ucapan apalah buat sekolah online ini. Aduh. Ya bersyukurlah. Ya kok bersyukur Lause, bersyukur apaan? Lihat ini tugas, laptop, Zoom terus tiap hari, aku bosen. Kan nggak mungkin ya kalau kita bersyukur dengan kondisi kayak gini ya. Tiap hari harus Zoom dari pagi sampai siang. Terus tugas-tugasnya banyak, gurunya ngajar juga. Aduh ya gitulah Lause. Nah tuh Chris, bawaannya kan mau ngamuk. Bersyukur tuh bukan berarti kalau kita itu nggak bosen, kita bisa jalan-jalan atau nggak banyak tugas. Tapi bersyukur itu walau di tengah pandemi kita ada penyertaan Tuhan. Itu yang paling penting, kita masih sekolah, tidur nyenyak, badan yang sehat. Ya walau kita semisal sakit sekalipun ya Tuhan tetap menyertai kita loh. Gitu. Aduh. Ya gimana ya Lause ya, memang kalau dipikir-pikir ya memang kita harus bersyukur memang. Walaupun kondisi kita mungkin tidak terlalu senang kayak gini ya. Bosen tiap hari,
gini tiap hari tugas banyak. Aduh, situasi kayak gini memang susah, tapi ya yang Lause ngomong ya benar juga. Kita harus bersyukur. Ya keadaan senang atau susah ya kita harus bersyukur. Banyak tugas atau tugasnya sedikit ya memang harus bersyukur. Ya betul itu Chris. Sip. Nah guys, ternyata Tuhan mau kita bersyukur kepadanya di segala situasi apapun. Karena Tuhan selalu mempunyai rancangan yang baik untuk kita. Yuk kita nyanyikan bersyukur Bapa. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan atas rancangan indah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang sudah Kau nyatakan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Guys, banyak hal yang perlu disyukuri dalam hidup ini. Tapi satu hal yang paling besar yang Tuhan telah lakukan, yang patut kita syukuri, salah satunya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia adalah satu-satunya domba Allah yang layak dipuji. Seperti yang dikatakan di Wahyu 5 ayat 12, Yesuslah anak domba yang disembelih. Itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Worthy is the Lamb. Sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Mari teman-teman, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk boleh masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali belajar satu lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti setiap perkataan yang boleh disampaikan, untuk firman, untuk setiap apa yang boleh disampaikan kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Tuhan juga tolong untuk jaringan internet, setiap teman-teman yang ada di rumah, Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh berikan koneksi yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi, shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran baru lagi, dan yang menurut saya itu pelajaran yang tidak mudah. Namun ketika kita memilikinya, itu akan memberi dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa?
Ya, yaitu bersyukur. Ketika kita dapat bersyukur, maka hidup kita akan always happy. Kita akan always be happy, teman-teman. Ketika kita dapat bersyukur, hidup kita ini akan selalu bersukacita, kita akan selalu berbahagia. Nah, menurut teman-teman, mudah nggak sih bagi kalian untuk bisa bersyukur? Mudah nggak? Mungkin bagi teman-teman di rumah menjawab tergantung. Kalau keadaannya enak, kalau keadaannya baik, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Tetapi kalau di dalam keadaan yang buruk, keadaan yang lagi sedih, maka akan sulit kita untuk mengucap syukur. Oh ya? Yakin? Nah, coba saya kasih contoh. Kalau kalian punya sepatu baru, tetapi teman kalian ternyata juga punya sepatu baru dan sepatunya lebih bagus dari kalian. Kira-kira kalian tetap happy nggak? Kalian tetap bisa bersyukur nggak? Atau justru iri? Itu kalau sama-sama punya sepatu baru. Tapi bagaimana kalau ternyata yang punya sepatu baru itu teman kita? Kita nggak punya sepatu baru. Nah, kita gimana? Pasti ada rasa iri ya kan? Nah, ketika kita iri, itu tanda bahwa kita sedang tidak bisa bersyukur. Itu baru sepatu baru. Mungkin contoh yang lain, kalau kita sudah belajar keras, tapi ternyata teman kita belajarnya biasa-biasa aja. Atau mungkin teman kita ada yang nyontek. Lalu waktu hasilnya dibagiin, ternyata teman kita nilainya lebih bagus daripada kita. Nah, kira-kira jengkel nggak teman-teman? Kira-kira iri nggak? Pasti kita jengkel, pasti kita iri. Walaupun nilai kita pun juga bagus. Nah, teman-teman di sini kita belajar bahwa ternyata keadaan baik pun itu tidak membuat kita mudah untuk mengucap syukur. Bayangin kalau yang mudah saja kita tidak bisa bersyukur dalam keadaan yang baik, kita tidak bisa bersyukur, bagaimana kita dapat bersyukur di dalam keadaan yang sulit? Kita pasti akan memaki daripada bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar bersyukur dari seorang tokoh, yaitu Raja Daud, yang dapat tetap bersyukur sekalipun di dalam kondisi yang sedang tidak baik, sekalipun di dalam kondisi yang sangat sedih. Nah, mari saya ajak kita membuka dari 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 23. Saya ajak teman-teman juga bisa buka ya Alkitab di rumah. Kita buka 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 23. 2 Samuel 12. Kita baca ayat 15 dulu aja ya. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, yaitu ke rumah Raja Daud. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, mencuci muka dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dia bersyukur teman-teman. Sujud menyembah dikatakan di sana. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan.
Berkatalah pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan? Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah teman-teman, bagian ini menceritakan tentang Raja Daud yang sedang bersedih, berduka karena salah satu anaknya meninggal. Meninggal kenapa teman-teman? Karena Tuhan menghukum Daud karena Daud Daud mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Bukan hanya mencuri, bukan hanya mengambil, tetapi Daud juga membunuh teman-teman. Karena itu Tuhan marah, Tuhan menghukum Daud. Nah teman-teman, kita belajar satu hal terlebih dahulu dari cerita Raja Daud. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan dosa teman-teman. Kalau kita berbuat dosa, segera mohon ampun dan jangan hidup di dalam dosa. Karena Tuhan tidak akan pernah mendiamkan kita berbuat dosa. Tuhan pasti akan menghukum, mendisiplin kita supaya apa? Kita tetap selamat teman-teman. Tetapi hukuman Tuhan, ketika Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplin kita, itu bukan hal yang mudah teman-teman, sangat menyakitkan. Tetapi walaupun sakit, Tuhan ingin kita boleh selamat dari kesalahan kita. Nah teman-teman, ketika kita melihat, kalau kita di dalam posisi Daud teman-teman yang kehilangan seorang anak, atau mungkin ada di antara teman-teman yang pernah kehilangan salah satu anggota keluarga yang kalian sayangi, entah itu papa, mama, entah itu kakek, nenek, teman-teman pasti merasakan, pasti begitu sedih, pasti begitu berduka teman-teman. Dan biasanya di dalam keadaan seperti itu kita pasti sulit untuk apa? Bersyukur, mengucap syukur teman-teman. Karena kehilangan orang yang dikasihi itu sangat berat teman-teman. Bayangin kita kehilangan barang saja yang kita sukai, barang yang yang membuat kita senang, ketika kita kehilangan kita aja sedih. Apalagi kita kehilangan orang, saudara, papa, mama, kakek, nenek yang sangat mencintai kita. Pasti kita sangat sedih teman-teman. Tetapi kalau kita melihat justru kita melihat Daud sekalipun di dalam keadaan yang berat, Daud bisa tetap bersyukur teman-teman. Saya bacakan lagi ayat yang ke-20 ya. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Daud mengucap syukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Daud tidak marah, Daud tidak kecewa, Daud tidak memaki teman-teman. Tetapi dia sujud menyembah, dia bersyukur. Nah menurut teman-teman kira-kira apa sih yang membuat Raja Daud bisa bersyukur teman-teman? Kira-kira apa? Atau mungkin ketika kalian dalam keadaan yang susah hati, bersedih, bagaimana cara kita dapat bersyukur, tetap bersyukur? Nah teman-teman biasanya kita sering supaya kita bisa tetap bersyukur, kita mungkin berpikir positif. Oke, aku kehilangan bukuku, buku yang aku sukai, novel yang aku sukai, mainan yang aku sukai, gak apa-apa lah karena aku masih punya yang lain. Nah seringkali kita bersyukur karena kita berpikir positif teman-teman. Nah apakah Daud seperti itu? Oh udahlah gak apa-apa, anakku masih banyak kok. Masa seperti itu teman-teman? Pasti bukan teman-teman. Lalu apa yang membuat Daud bersyukur? Apakah karena dia tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang sedang berbahagia? Nah teman-teman, seringkali yang membuat kita tidak bisa bersyukur itu kenapa teman-teman? Karena kita seringkali melihat apa? Hidup orang lain. Ketika kita lihat, waduh kok temanku enak ya, dia habis makan ini kok rasanya enak ya, aduh aku jadi pengen deh. Waduh kok temanku barusan pulang dari jalan-jalan sini ya. Aduh kok temanku barusan punya mainan baru ya, baju baru, bajunya bagus, sepatunya bagus.
Nah, seringkali ketika kita melihat hidup orang lain dan kita membandingkan hidup kita dengan hidup mereka, itu seringkali membuat kita tidak bisa bersyukur, teman-teman. Jadi bagi setiap kita yang sering main medsos, sering IG-an, nah itu membuat kita seringkali tidak bisa bersyukur, teman-teman. Apalagi kalau kita membandingkan, wih kok levelmu udah legend ya, levelku masih cupu nih. Nah, kadang kita juga nggak bisa bersyukur tuh, teman-teman. Nah, apakah Daud bisa bersyukur karena dia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain? Oh bukan, teman-teman. Lalu apa? Apakah yang ketiga? Apa yang membuat kita itu seringkali bisa bersyukur, teman-teman? Kita mungkin tidak membandingkan hidup kita dengan orang yang lebih di atas kita, yang lebih baik. Tetapi kita seringkali membandingkan hidup kita dengan apa? Orang yang lebih berkekurangan dari kita. Ya, kamu itu loh harusnya bersyukur. Masih bisa makan. Lihat tuh, ada yang nggak bisa makan. Oh iya bersyukur. Kamu itu masih mending. Mama bisa sekolahin sekolah yang bagus. Papa bisa sekolahin sekolah yang bagus. Lihat, masih banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah. Apakah kita bersyukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih di dalam keadaan yang lebih sulit daripada kita. Teman-teman, kalau kita bersyukur karena kita membandingkan hidup kita dengan orang yang lebih kekurangan daripada kita, itu tidak boleh, teman-teman. Itu jahat, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita itu bisa bersyukur. Apa yang membuat kita bisa bersyukur? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Karena nyatanya orang yang tidak percaya pun jauh lebih bersyukur daripada kita, teman-teman. Jadi apa sih yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita tetap bisa bersyukur di dalam keadaan yang tidak mudah, teman-teman? Apa jawabnya? Yaitu karena kita punya Tuhan, teman-teman. Kita coba lihat Daud, teman-teman. Mengapa Daud bisa tetap bersyukur sekalipun di dalam kondisi yang sedih? Karena dia punya sumber keamanan, dia punya sumber kedamaian, dia punya sumber kebaikan, dia punya sumber sukacita. Yaitu Tuhan Yesus. Dan itu kalau kita baca, itu ada di dalam Mazmur 23, teman-teman. Saya percaya setiap kita pasti hafal bagian itu. Tuhan adalah gembalaku. Lalu apa? Takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, teman-teman. Kenapa Daud bisa bersyukur? Karena Daud punya Tuhan dalam hidupnya sehingga dia merasa puas dan penuh. Ini yang penting, teman-teman. Karena Daud punya Tuhan sebagai sumber keamanan, sumber kedamaian, sumber kebaikan, sumber sukacita sehingga dia merasa puas dan penuh. Teman-teman, tahu nggak? Kalian sadar nggak sih apa yang membuat kita itu susah untuk bersyukur? Yaitu karena kita tidak puas. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Itulah mengapa kita sulit bersyukur. Teman-teman, ketika kita merasa tidak puas dalam hidup kita, ketika kita tidak merasa penuh, maka sulit bagi kita untuk kita bisa bersyukur, teman-teman. Saya akan tunjukkan melalui sebuah contoh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada 2 toples, 1 baskom berisi air kopi, teman-teman ya. Air kopi. Nah, katakan ini adalah hidup kita, teman-teman. Toples ya kosong dan ini katakan hidup orang lain, teman-teman. Nah, di dalam hidup kita itu seperti toples, seperti bejana tempat yang kosong, teman-teman. Dan supaya kita bersyukur, supaya kita bahagia, kita itu mengisi hidup kita, teman-teman. Nah, apa sih yang membuat kita bersyukur, yang membuat kita itu bisa gembira apa, teman-teman? Biasanya ketika kita dapat nilai bagus, teman-teman. Nah, aduh nilaiku bagus, kita bersyukur, teman-teman. Betul ya? Ketika kita dapat pujian, teman-teman. Ketika kita berhasil dan kita mendapat pujian, wah kita pasti apa? Senang, teman-teman. Kita pasti merasa puas. Lihat, semakin lama hidup kita terisi, teman-teman. Tetapi ketika teman kita katakan mendapat nilai yang jauh lebih bagus daripada kita, ya. Lalu dia mendapat pujian yang lebih banyak daripada kita, teman-teman.
Nah, lihat. Lalu dia juga punya apa yang mungkin kita inginkan, kita nggak punya, tetapi dia punya, teman-teman. Nah, lihat. Ini hidup kita, ini hidup teman kita, teman-teman. Nah, bayangin, beda ya isinya ya. Kira-kira kita bisa bersyukur nggak? Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena aku masih kosong nih. Cuma terisi sedikit. Sedangkan apa? Temanku punya ini, punya itu. Akhirnya apa? Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Waduh, kok dia lebih enak ya hidupnya ya. Kok dia lebih pintar daripada aku, dia lebih cantik, dia lebih punya ini dan itu. Akhirnya apa? Membuat kita tidak bisa bersyukur. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, teman-teman. Apalagi ketika kita mengalami kegagalan. Kita udah isinya sedikit, terus kita mengalami kegagalan, kita mengalami hari yang buruk, kita dimarahin. Maka apa? Hidup kita akan semakin kita kehilangan sesuatu. Akhirnya apa? Hidup kita tetap merasa kosong. Bukannya semakin penuh, tetapi apa? Justru semakin kosong, teman-teman. Kira-kira bisa bersyukur nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kita bisa bersyukur ketika apa? Ketika kita penuh, teman-teman. Ini hidup kita ketika kita penuh. Ketika kita penuh, dan sampai tidak ada ruang lagi, teman-teman. Kita baru bisa bersyukur nih. Jadi teman kita dapat apapun kita nggak peduli, teman-teman. Teman kita dipuji lah, teman kita apa? Kenapa? Karena aku juga punya, aku juga dipuji ini. Jadi ketika kita penuh, kita mudah sekali bersyukur, teman-teman. Nah, tetapi problemnya adalah bagaimana cara kita dapat penuh. Karena setiap kali kita mengalami hal yang buruk, apa yang sudah kita ini itu terbuang, teman-teman. Terbuang dan terbuang, akhirnya apa? Kosong lagi, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa penuh? Jawabnya satu. Dicemplungin dong, teman-teman. Tuh, kakak kelihatan. Pasti penuh. Mau diambil berapapun, tetap penuh kalian, teman-teman. Itulah yang pengen saya sampaikan. Kenapa Daud itu merasa penuh dalam hidupnya? Karena dia masuk, teman-teman, seperti toples ini. Dia masuk, ini hidup Daud. Dia masuk dalam apa? Dalam Tuhan, teman-teman. Ini Tuhan. Dia punya Tuhan, dia punya sumber keamanan, Tuhan sumber sukacitanya, Tuhan sumber bahagia. Jadi akhirnya apa? Dia penuh, dipenuhi oleh Tuhan, teman-teman. Itulah kenapa Daud berkata, aku tidak butuh yang lain. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh yang lain, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi alasan, itulah yang menjadi jawaban kenapa Daud bisa bersyukur. Bukan karena dia berpikir positif, oh anakku masih banyak, hilang satu nggak apa-apa. Bukan, teman-teman. Bukan karena dia tidak membandingkan hidupnya dengan hidup raja-raja lain. Bukan, teman-teman. Atau dia membandingkan hidupnya dengan rakyatnya. Enggak, teman-teman. Daud bisa bersyukur kenapa? Karena dia punya sumber damai sejahtera, dia punya sumber sukacita, dia punya sumber dari kebahagiaan itu, teman-teman. Itulah kenapa dia penuh, dia bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur ketika kita merasa puas, kita merasa penuh. Ketika kita puas, kita dapat menerima segala keadaan dengan baik. Mau keadaan buruk, mau keadaan menyedihkan. Ketika kita penuh, teman-teman. Ketika Tuhan memenuhi kita bisa mengucap syukur, teman-teman. Dan tahu nggak, teman-teman? Bahwa bersyukur itu merupakan tanda pertumbuhan iman kita. Saya ulangi, bersyukur merupakan tanda pertumbuhan iman kita. Semakin kita dapat bersyukur di dalam keadaan-keadaan yang sulit, itu menunjukkan bahwa kita punya iman yang kuat, teman-teman. Itulah kenapa Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mungkin teman-teman juga bisa melihat Alkitab teman-teman ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Paulus mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, kita itu sedang memberitakan Tuhan melalui hidup kita. Lihat, wih kok Krishna hidupnya ya susah.
Dia ada masalah tetapi kok bisa bersyukur. Wah, orang-orang akan bertanya, teman-teman. Lalu mereka tanya, kok kamu bisa sukacita sih? Kamu ada masalah ini, kamu punya masalah ini, tapi kok kamu sukacita kenapa? Karena aku punya Tuhan. Teman-teman, ketika kita bersyukur, itu merupakan kesempatan kita untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa memberitakan Tuhan kita. Itulah kenapa Tuhan senang, Tuhan menghendaki, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Teman-teman, saya yakin teman-teman pasti pingin bisa bersyukur di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Karena ketika kita bersyukur, kita menjadi orang yang berbahagia. Ketika kita bisa mengucap syukur, teman-teman, hidup kita itu bahagia. Ketika kita bisa mengucap syukur, hari-hari kita itu selalu happy, teman-teman. Gak ada bete, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah teman-teman sudah punya Tuhan sumber sukacita di dalam hidup kalian? Kalau belum, hari ini waktunya kalian mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hidupmu. Dan kalau sudah, apakah kalian selalu berdoa kepada Tuhan untuk segala masalah kalian, untuk segala ketakutan, kekhawatiran, kesedihan kalian? Kita bawa doa enggak? Seperti yang ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah punya Tuhan, teman-teman, ketika kita khawatir, ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, bawa di dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memenuhi kalian, Tuhan akan memuaskan kalian sehingga kita dapat tetap mengucap syukur. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan, di mana kami boleh belajar dari Raja Daud. Di tengah kedukaan dia, di tengah kesedihan, kehilangan yang sangat dalam. Dia boleh tetap bersyukur, Tuhan. Karena dia mempunyai Tuhan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan. Tuhan, bagi setiap kami yang saat ini, Tuhan, belum mengenal Engkau, belum menerima Engkau. Tuhan, kami mengundang Engkau, Tuhan, untuk boleh masuk di dalam hati setiap kami. Supaya kami boleh semakin mengenal Engkau dan kami boleh memiliki sumber sukacita. Dan bagi setiap kami saat ini, Tuhan, yang boleh memiliki Engkau, yang sudah mengenal Engkau. Tuhan, ketika kami sedih, ketika kami takut, ketika kami khawatir, biarlah kami selalu datang kepadamu di dalam doa, Tuhan. Supaya kami pun boleh mengenal Engkau dan kami boleh dipuaskan dan kami boleh bersyukur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan susah ataupun senang. Walaupun di situasi susah, mungkin kita tidak bisa melihat yang perlu disyukuri. Tapi percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik, dan penyertaan Tuhan selalu ada di kala kita susah. Asal kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari adik-adik bersama-sama kita berjalan bersama juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut,
juga ku mengikutnya. Guys, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk memberi persembahan di celengan atau bisa titip orang tua kita untuk transfer. Tetap bersyukur ya kepada Tuhan di segala situasi. Asal kita selalu berjalan bersama Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, And share ke teman-teman. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GK Elion versi Online. online. Bye-bye. Bye-bye.